Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa belajar dalam jaringan. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Gesturing of praying, bow of head. Praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Oke anak-anak, sekarang kita waktunya mata pelajaran tematik. Pembelajaran ke-4. Pada hari ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran. Yang pertama adalah PKN dan yang kedua adalah Bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran PKN, nanti kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Bahasa Indonesia, nanti yang akan kita bahas adalah masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ide pokok dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Baik anak-anak, kita mulai dari mata pelajaran PKN terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saat ini, kita akan membahas tentang penerapan sila kelima. Masih ingat bunyi sila kelima dari Pancasila? Ya, ayo kita bersama-sama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak lihat di buku pendamping LKS halaman 38. Oke, karena bunyi sila kelima adalah tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka silakan diperhatikan di buku LKS itu ya. Oke, yang pertama, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila kelima, itu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama warga Indonesia ya. Itu harus mengembangkan sikap adil. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Tidak boleh menuntut hak yang lebih tinggi tapi kewajibannya diabaikan. Begitu pula sebaliknya, kewajibannya dilakukan dengan baik tetapi haknya tidak diberikan. Nah, itu tidak baik ya. Makanya dalam landasan Pancasila sila kelima itu harus menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghormati hak orang lain. Jadi sesama manusia harus saling menghormati hak pribadi masing-masing ya. Tidak boleh memaksakan hak diri sendiri kemudian mengabaikan hak orang lain. Kemudian yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan yang kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian contoh yang selanjutnya, kalau tadi kan contoh secara umum. Nah, sekarang akan Pak Ajar contohkan dalam lingkup kehidupan kita. Yang pertama dari lingkup keluarga, lingkungan keluarga, dan yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kita ambil contoh dulu dari lingkungan sekolah. Contoh yang pertama adalah pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Khususnya di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus lebih
pandai lagi dalam membagi waktu ya. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya istirahat. Kalaupun bermain kan tidak boleh keluar dari lingkungan rumah terlalu jauh ya. Boleh di lingkungan rumah tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk yang kedua, mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan lainnya. Karena anak-anak masih menjadi pelajar, maka kebutuhan sekolah harus diutamakan. Tidak boleh diabaikan, bahkan ditinggalkan ya. Nanti anak-anak sendiri yang akan rugi. Kemudian yang ketiga, bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. Dan keempat, tidak bersikap boros. Dan yang kelima, rajin melatih diri dengan keterampilan atau hasta karya. Itu adalah contoh penerapan sila kelima di lingkungan keluarga. Kemudian, untuk yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tidak menggunakan perhiasan berlebihan. Itu tidak boleh ya. Makanya secukupnya saja untuk perempuan ya cukup anting dan cincin, mungkin ya tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian untuk yang kedua, pengadaan sarana belajar dengan sederhana atau wajar. Kemudian yang ketiga, belajar giat dan meraih prestasi. Yang keempat, rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan. Baik itu ketika belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Ya, tetap harus hemat. Kemudian yang terakhir adalah penerapan di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama, menggalang kegiatan sosial. Kalau misalnya ada saudara kita terkena musibah, maka kita sebagai saudara wajib membantu dalam bentuk apapun. Kalau tidak bisa membantu harta, ya dengan tenaga. Kalau tidak bisa membantu harta, tenaga, ya dengan doa. Kemudian yang kedua, menggalakkan program padat karya dan memanfaatkan lahan tidur. Kemudian yang ketiga, menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh. Contoh yang keempat, menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran. Dan yang kelima, menggalakkan program jaring pengaman sosial dengan tepat sasaran. Baik, itu contoh dari penerapan sila kelima Pancasila. Ada 3 lingkungan tadi, 3 lingkup. Yang pertama lingkungan apa? Keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Baik, itu untuk contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin sudah Pak Fajar jelaskan tentang ide pokok dan juga kalimat penjelas ataupun pengembang. Tetapi setelah Pak Fajar lihat dari hasil kalian mengerjakan, ternyata masih banyak yang belum memahami apa itu ide pokok, apa itu kalimat penjelas. Oleh karena itu, akan Pak Fajar ulangi kembali dengan penjelasan yang lebih simpel. Tolong anak-anak cermati lagi ya, supaya tidak ada kekeliruan ketika mengerjakan. Ini sudah Pak Fajar berikan sebuah bacaan, ya. Pak Fajar berikan sebuah bacaan, kemudian nanti ada 3 hal yang harus diisi. Yang pertama kalimat utama, kemudian ide pokok, dan kalimat penjelas. Langsung saja pada bacaan. Cara menentukan kalimat utama dulu. Yang pertama, anak-anak hanya perlu memerhatikan di kalimat yang pertama dari sebuah bacaan atau kalimat yang terakhir. Nah, jadi kalimat utama itu diambil kalau tidak di awal kalimat, ya di akhir kalimat. Itu, kuncinya itu. Kemudian yang kedua, ya dibaca. Ya. Untuk menentukan kalimat utamanya harus dibaca dulu.
Hewan-hewan yang ada di kebun binatang biasanya tergolong langka atau hampir punah. Apakah kalimat selanjutnya, itu kan titik ya. Apakah kalimat setelah titik itu akan membantu menjelaskan yang kalimat yang Pak Jar tandai kuning itu? Sekarang kita cek. Salah satu contoh hewan yang langka keberadaannya adalah badak bercula satu. Oh, ternyata menjelaskan ya. Tadi kan menjelaskan tentang hewan langka. Kemudian di kalimat kedua juga menjelaskan tentang hewan langka. Contohnya apa? Badak bercula satu. Oh, berarti yang kalimat kedua itu sudah termasuk kalimat penjelas. Kemudian kalimat berikutnya, tadi kan kalimat nomor 2, sekarang kalimat ketiga. Badak bercula satu terdapat di ujung kulon. Menjelaskan lagi, berdasarkan data, tingkat populasi badak bercula satu menurun drastis dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan cula badak mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga banyak pemburu mengambil cula tersebut. Oke, itu masih menjelaskan. Sekarang yang terakhir, apakah ini sebuah kesimpulan? Kegiatan yang melanggar hukum tersebut mendorong pemerintah untuk melindungi keberadaan badak dengan membuka suaka badak yang terletak di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, ini bukan sebuah kesimpulan ya. Jadi ini masih melanjutkan penjelasan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Sehingga bisa dipastikan kalimat utama dari paragraf ini adalah yang warna kuning yang pertama itu. Itu bisa dituliskan semuanya seperti ini ya. Kemudian ide pokoknya bagaimana? Ide pokoknya kita ambil dari kalimat utama ini. Bisa diringkas sesuai dengan keinginan asalkan tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Pak Jar kasih contoh. Oke, sudah ya. Jadi ide pokoknya adalah hewan di kebun binatang biasanya tergolong langka. Jadi itu sudah mewakili satu kalimat di kalimat utama. Jadi kita hanya menghilangkan yang ada, kemudian sama atau hampir punah. Langka itu kan hampir punah toh. Jadi karena sama-sama maknanya, maka kita pilih salah satu saja. Ya, itu contohnya. Sekarang untuk kalimat penjelas berarti ya harus diisi semuanya, mulai dari kalimat kedua ini sampai yang terakhir. Karena ini yang kalimat terakhir itu merupakan kalimat penjelas, maka Pak Ajar hilangkan warna kuningnya, karena itu bukan termasuk kalimat utama. Jadi untuk kalimat penjelasnya ya kita tulis semua ini ya. Kita tuliskan semua. Ya, oke, udah jelas ya. Jadi kalimat penjelasnya dimulai dari kalimat nomor 2 sampai yang terakhir. Jadi itu saja penjelasan dari Pak Fajar. Setelah ini anak-anak silakan mencoba latihan kembali, khususnya untuk menentukan ide pokok, menentukan 3 hal aja ya, menentukan kalimat utama, ide pokok, dan juga kalimat penjelas. Oke, itu saja yang bisa Pak Fajar jelaskan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang Pak Jar mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Materi yang kita pelajari di mata pelajaran PKN tadi ada berapa? Ada 1 ya, yaitu penerapan sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, tadi kita sudah membahas 3 hal, yaitu cara menentukan kalimat utama, kemudian menentukan ide pokok, dan kalimat penjelas. Baik, itu saja yang bisa Pak Ajar jelaskan untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa anak-anak pahami dengan baik dan jelas. Gesturing of praying, bow of head, praying after study. Alhamdulillah, Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge
and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, kurang lebihnya Pak Ajar mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.